Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tunjukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita hafalkan lagi Hizbul Autad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Hasbunallahu wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi,
Hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital. Halaman 180 sebelah kiri paling bawah. Paling bawah ya. Wa'lam annahu la yasa'ul musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annahu la yasa'ul musyrikina idza raja'u ila Allahi ayyahtajju bihadhil hujjatid daqidati indallah bal yaquluna rabbana khalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhallin rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Wa'lam dan ketahuilah annahu bahwasanya la yasa'u tidak akan ada kesempatan al musyrikina kepada kaum musyrikin idza rajau apabila mereka kembali ilallahi kepada Allah ayyahtajju bahwa mereka membuat hujjah perlawanan bihadil hujjati dengan ini hujjah ad-daqidati yang batil indallahi di sisi Allah. Bal yaquluna tetapi mereka akan berkata Rabbana ya Tuhan kami khalabat alaina shikwatuna kami telah dikuasai oleh kejahatan kami wa kunna qauman dhallin dan adalah kami orang-orang yang sesat. Rabbana ya Tuhan kami absorna kami telah melihat wasami'na dan telah mendengar farji'na maka kembalikanlah kami ke alam dunia na'mal sholihan kami akan berbuat amal soleh inna muqinun sesungguhnya kami orang-orang yang telah meyakinkan. Maksudnya orang musyrik kalau dikasih ujian oleh Allah, ini kan masih lanjutan tentang sabar. Orang musyrik kalau dikasih cobaan oleh Allah, itu tidak bakalan bisa menghujat kepada Allah, tidak bisa melawan kepada Allah, tidak bisa menghujat, tidak bisa berterima kasih juga nggak bisa, sebabnya namanya juga orang musyrik. Menghujat, melawan pada Allah nggak bisa. Ya bagaimana mau melawan? Itu tidak bisa. Dikasih kesenangan tidak bisa syukur. Dikasih kesengsaraan nggak bisa sabar. Itu orang musyrik. Maka tidak bisa menghujat pada Allah dengan hujat yang batil di sisi Allah, dengan hujat yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Paling banter mereka itu berkata, Rabbana khalabat alaina shikwatuna.
Wahai Tuhan kami, telah dikuasai kami oleh kejahatan kami. Jadi ngaku sudah, iya kami telah jadi orang jahat. Kami telah jadi orang jahat. Wa kunna qauman dhalin, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Sadar nanti di akhirat apalagi. Di akhirat begitu sadar, kami telah dikuasai oleh kejahatan. Kami adalah orang dhalin. Dhalin adalah sesat. Ini ucapan di akhirat. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami telah melihat dan telah mendengar. Melihat orang berbondong-bondong ke masjid. Melihat orang berbondong-bondong menghadiri pengajian. Melihat. Wa sami'na, dan telah mendengar. Dengar ada azan dikumandangkan. Dengar ada pengajian. Dengar. Banyak yang kebaikan-kebaikan didengar. Oleh karena itu ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami ke alam dunia. Na'mal sholihan, kami pasti akan berbuat amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang yang telah meyakinkan. Nah kalau di akhirat kok berkata begitu, ya sudah nggak bisa lagi, nggak ada manfaatnya. Menyesal di sana sudah nggak ada manfaatnya lagi. Menyesal di dunia masih bisa, kenapa saya musyrik, misalnya begitu. Kenapa saya ingkar pada Allah? Masih ada manfaatnya. Kalau menyesal begitu akhirnya kan sadar terus kembali pada jalan yang benar. Sholatnya dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, ngaji dikerjakan, dan seterusnya. Itu sadar, masih diterima. Tapi kalau sudah di akhirat begitu, ikrar semacam itu ya nggak ada diterima lagi dari Allah. Tidak diterima lagi. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada umur begitu ya, taubatlah pada Allah, sadarlah pada Allah. Sadar bahwa dosa saya banyak, begitu kan? Banyak atau nggak punya dosa? Apa sedikit? Banyak ya Allah, banyak banget. Maka sadarlah kita bahwa dosa kita banyak. Kalau sadar dosa kita banyak, mohon ampun pada Allah, baca istighfar. Ya, baca istighfar. Istighfarnya tempo hari sudah diajarkan kan? Supaya dibaca 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, dibacanya setiap hari. Dosanya dimaafkan oleh Allah. Walaupun sebanyak buih lautan. Itu ya Rasulullah yang mengatakan. Istighfarnya adalah astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'il dzunub. Itu istighfarnya. Supaya dibaca 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, dibacanya setiap hari. Maka dosa orang yang membaca walaupun sebanyak buih lautan, kalau itu istighfar dibaca terus, dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Masih hafal kan, tempo hari sudah dikasih tulisannya malah kalau enggak salah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Itu istighfar supaya dibaca. Dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus sadar bahwa saya dosa banyak. Istighfarlah, minta ampunlah pada Allah, berdoa pada Allah agar husnul khotimah, gitu kan? Iya, agar husnul khotimah. Gitu. Ada lagi doanya itu yang supaya dibaca sudah maghrib dan sudah subuh. Tadi dibaca juga. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, supaya dibaca 7 kali sesudah maghrib dan 7 kali sesudah subuh. Kata Nabi, itu artinya dulu ya. Artinya Allahumma wahai Allah, ajirni, selamatkanlah aku minan nar, dari neraka. Dibaca 7 kali. Setelah 7 kali ada kalimat salimin. Misalnya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nari salimin. 7 kali kan? Subuh begitu juga. 7 kali.
Nabi berkata, kalau doa itu dibaca setelah sholat subuh, siangnya meninggal toh. Jam 10 bisa meninggal, 12 meninggal, pokoknya siang hari meninggal. Maka orang itu diselamatkan dari siksa neraka. Diselamatkan dari siksa neraka. Itu yang berkata Nabi. Kalau dibacanya setelah sholat maghrib, meninggal malamnya jam 8 atau jam 12 atau jam 3 meninggal, maka orang itu juga selamat dari siksa neraka. Itu yang berkata Nabi. Karena itu mari kita baca juga. Sudah maghrib jangan ditinggal. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali tadi? 7 kali. Tuh. Bagaimana kalau dibacanya selain subuh dan maghrib? Zuhur, asar, isya dibaca? Boleh. Cuma Nabi menganjurkannya pada waktu maghrib dan subuh. Waktu maghrib dan subuh. Kita baca. Itu ada yang bilang kata Nabi. Kalau itu dibaca sudah maghrib, malamnya kok yang membaca meninggal, bebas dari neraka. Kalau dibacanya sudah subuh, siangnya meninggal, bebas dari neraka. Masya Allah. Begitu tuh. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Sampai 7 kali. Begitu. Apalagi sebentar lagi Ramadan ya. Sebentar lagi Ramadan. Nisfu Saban malam Jumat besok nisfu Saban. Nisfu Saban tuh. Separuh bulan Sa'ban. Sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan sampailah umur kita ke bulan Ramadan. Maka doa Rajab kan bagaimana itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu dibaca. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami ya Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Tuh, itu dibaca tuh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sekarang sudah Sya'ban, boleh dibaca itu? Boleh. Boleh dibaca. Boleh. Begitu, biar selamat dari penyakit, dari corona khususnya ya, katanya ada ya. Corona enggak hilang-hilang. Ya, namanya penyakit dari dulu juga ada ya. Pilek, ada batuk, ada sesak napas, ada gitu kan? Iya, tuh. Kita teruskan. Wa'lam anna du'a wal ilhaja la yakdahu fir ridha bal huwa minar ridha kaifa wad du'a'u muqarribun inda tahaqquqi bit tauhidi wa huwa lisanul ubudiyyati wa unwanut tahaqquqi bil ajzi wal ittirari wadzulli wal iftikar. Artinya, wa'lam dan ketahuilah olehmu anna du'a bahwa sesungguhnya doa wal ilhaja dan meminta dengan terus menerus, minta enggak bosan-bosan, minta tuh pada Allah. Layak tahu tidak akan menjadi cacat firidho di dalam keredoan. Bal huwa minar ridho, bahkan doa itu termasuk keredoan. Kaifa, bagaimana tidak? Wad du'a'u, sedangkan doa itu muqarribun, yang mendekatkan, indat tahaqquqi, ketika menyatakan, bit tauhidi, dengan mentauhidkan Allah. Wa huwa lisanul ubudiyyati, dan doa itu adalah bahasa pengabdian. Wa unwanu tahaqquqi, dan adres itu alamat ya, dan tanda-tanda boleh, dan tanda-tanda pernyataan. Bil ajzi, dengan kelemahan, wal ittirari dan terdesak, wadzulli, dan kehinaan, wal iftikari, dan merasa butuh. Tadi di atas kan pengajian tempo hari ya, diterangkan dapat musibah sabar, dapat kesenangan syukur, begitu. Nah, tidak boleh tidak sabar, tidak boleh mengeluh pada Allah, tidak boleh. Nah, sekarang kalau ada orang berdoa itu termasuk mengeluh atau bagaimana? Tuh, di sini diterangkan. Anna du'a wal ilhaja, sesungguhnya yang namanya doa
dan meminta-minta dengan terus-menerus, minta kepada Allah terus-menerus. Ya Allah, berilah kesehatan saya. Ya Allah, berilah kesehatan saya. Tuh, begitu. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak, yang barokah. Nanti sudah Isya, itu dibaca lagi. Sudah subuh, dibaca lagi itu doa. Kalau begitu, layak tahu firridho, tidak menjadi cacat di dalam keredoan. Tetap orang itu ridho, dikasih rezeki banyak sudah ridho. Sekarang berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya bermanfaat. Berdoa lagi, ya Allah berikanlah rezeki pada kami, ya Allah. Tuh, dibaca lagi, itu tidak menjadikan cacatnya, tidak menjadi cacat tentang redoan. Redonya tetap ridho, orang itu tetap dihitung ridho, tidak cacat. Bal huwa minar ridho, bahkan yang semacam itu termasuk ridho pada Allah. Maka berdoalah, doa yang banyak, doa yang khusyuk. Kalau kita berdoa, doa tentunya kita harus kenal waktu. Kapan waktu saya berdoa? Rasulullah menyatakan, kalau ada orang berdoa pada malam nisfu Sa'ban, doanya nggak bakalan ditolak oleh Allah. Kalau nggak ditolak berarti dia apa? Dikabul, diterima. Tuh nisfu Sa'ban. Maka besok kalau malam Jumat tiba, berdoalah pada malam itu. Berdoa, kumpul di mushola, di masjid, boleh. Sendirian silahkan, mau sendirian. Sama keluarga di rumah bagus. Ada yang suka bawa air itu bagaimana? Ya bawa air kan untuk diminum. Baca Yasin 3 kali, sudah baca Yasin 3 kali, haus enggak? Haus kan? Ya diminum daripada beli ke warung jauh-jauh, minum. Bahkan satu daerah ada yang menganjurkan, nisfu Sa'ban ntar malam gitu misalnya. Ayo ke mushola, ayo ke masjid. Pesan tuh seorang bapak pada istrinya, tolong bikin tumpeng Bu. Ada apa tumpeng? Nanti malam nisfu Sa'ban. Nanti kalau sudah matang saya bawa sana sebelum maghrib. Lah untuk apa? Ya nanti sudah baca Yasin 3 kali, lapar enggak? Lapar, tinggal dimakan tuh tumpeng. Begitu kan? Iya, kalau di sini saya ingat masih cuma bawa air kan. Ada yang pakai seret, ada yang pakai botol, ada yang pakai apa? Taruh di situ. Yang mau baca Yasin melingkar 3 kali. 3 kali kan? Iya. Niatnya agar yang pertama dimaafkan dosanya. Dimaafkan dosanya ya. Kedua kalinya dikasih rizki yang berkah. Mudah-mudahan dikasih rizki yang berkah untuk bekal ibadah pada Allah. Yang ketiga, panjang umur untuk beribadah. Tuh, beribadah. Begitu, baca Yasin 3 kali. Niatnya begitu. Udah baca Yasin 3 kali, baca doanya. Kan ada tuh doanya, dibaca. Udah selesai. Ya itu tadi. Lapar, makan, dibawa. Haus, minum, kan udah dibawa. Begitu tuh. Nah kalau nggak bawa air sama sekali, ya nggak apa-apa. Jadi kalau mau ingin kita punya doa kita dikabul, malam Jumat besok ada nisfu Sa'ban. Bacalah doa di situ. Baca doa di situ. Dikabul doanya ya. Doa dikabul. Wa du'a'u muqarribun inda tahakkuk bitauhidi. Dan doa itu bisa mendekatkan ketika menyatakan dengan mentauhidkan Allah. Wa huwa lisanul ubudiyah, dan doa itu adalah bahasa pengabdian. Wa unwanu tahaqquqi, dan alamat atau adres pernyataan. Bil ajzi, dengan kelemahan, wal ittirori, dan terdesak, wa dzuli, dan kehinaan, wal iftiqori, dan merasa butuh. Jadi doa itu adalah mendekatkan pada kenyataan tentang tauhid kepada Allah. Jadi orang yang percaya pada Allah, Allah Esa, dengan berkata la ilaha illallah, sudah berkata begitu, membaca kalimat la ilaha illallah, sudah mentauhidkan Allah, begitu kan? Itu doa itu bisa mendekatkan orang itu, atau kata lain menguatkan hatinya tentang tauhid pada Allah. Itu doa. Jadi bagus doa, enggak apa namanya?
Enggak jelek. Bahkan Allah kan nyuruh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nanti aku kabulkan doamu. Tuh. Kita dianjurkan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak mau berdoa pada Allah bagaimana? Ya sombong banget kita. Sombong banget. Nabi juga berdoa. Nabi yang lain juga berdoa. Nabi yang lain punya doa. Bahkan Nabi Muhammad termasuk punya doa yang mustajab. Maksud saya mustajab. Doa-doa para nabi itu mustajab. Nah, doa sebelum Nabi sebelumnya Nabi Muhammad itu doa mustajabnya dibaca ketika di dunia. Nabi Nuh tuh, berdoa agar umatnya yang ingkar tenggelam oleh banjir, ditenggelamkan oleh banjir. Nabi Nuh kan diuji dengan banjir ya. Iya, umatnya kemakan banjir. Mustajab tuh. Nabi Musa doanya mustajab. Tapi kalau Nabi Muhammad doa mustajabnya itu disimpan. Terus disimpan. Mau didoakannya kapan? Nanti di akhirat. Di akhirat. Lah doanya untuk di akhirat bagaimana? Untuk keselamatan umatnya. Salim ummati gitu. Selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Lah nanti doa Nabi di akhirat itu dimustajab, dikabul, diijabah oleh Allah. Kita udah diselamatkan, dimintakan selamat oleh Allah, oleh Rasul. Insya Allah kita selamat. Begitu kan? Iya, begitu tuh. Itu doa Nabi yang mustajab, yang dikabul itu dibacanya nanti di akhirat. Ya, yang termasuk yang mendapat keselamatan tentang doanya Nabi bagaimana? Ya tentunya yang takwa, tentunya yang taat pada Allah, pada Rasul, begitu kan? Iya. Nah kalau kita seperti ini sekarang termasuk orang yang takwa kan? Termasuk orang yang takwa, termasuk orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, insya Allah termasuk apa yang didoakan oleh Nabi tadi agar diselamatkan umatku begitu kan? Iya, Masya Allah itu. Nah itu doa ya. Wa huwa lisanul ubudiyah, dan doa itu adalah bahasa pengabdian. Orang yang berdoa berarti sedang mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Begitu. Doa di dalam sholat ada kan? Sudah tasahud. Fil alamina innaka hamidum majid. Ada doanya apa? Yang hafal kan? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Tuh, itu doa. Doa itu. Jadi doa adalah bahasa pengabdian. Orang yang berdoa berarti lagi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa unwanut tahaqquqi, dan alamat pernyataan bil ajzi, dengan kelemahan. Orang yang berdoa sadar bahwa saya lemah, maksudnya begitu. Saya enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Enggak, dia kaya, ya kaya titipan. Hartanya kan titipan kan? Iya, titipan. Maka orang yang berdoa sadar saya enggak ada apa-apanya. Saya enggak ada apa-apanya. Saya terdesak wal ittiror tuh. Wadzuli, dan kehinaan, saya orang hina. Tuh, ikrar begitu kepada Allah. Wal iftikar, dan merasa butuh, saya butuh kepada kamu ya Allah. Itulah doa. Maka maaf, sebab manusia enggak ada apa-apanya ya. Enggak ada apa-apanya kan manusia, enggak ada. Maka kalau boleh ngomong maaf, jangan bangga wahai orang yang kaya. Mobilnya berderet, bagus-bagus, ada Fortuner, ada apa lagi yang bagus lagi? Alphard. Terus ada lagi Mercy, ada lagi BMW, ada lagi Jaguar, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan bangga kamu dengan mobilmu yang bagus-bagus itu. Kenapa? Sebab kendaraan kamu yang terakhir adalah apa? Kurung batang. Iya kan, kurung batang, kendaraan terakhir. Yang punya BMW ketika meninggal dibawa dengan BMW-nya? Kagak. Yang punya Alphard dibawa dengan Alphard-nya? Kagak, kurung batang. Maka jangan bangga sekali lagi bagi orang yang mobilnya banyak, hebat-hebat. Jangan bangga dengan itu. Kendaraan kamu yang terakhir adalah apa tadi? Kurung batang. Ya Allah. Jangan bangga kamu
yang berpakaian bagus. Pakaiannya bagus, mahal, celananya mahal, bajunya mahal. Jangan bangga dengan pakaianmu yang bagus. Pakaian kamu yang terakhir adalah kain kafan. Iya kan? Kain kafan tuh. Walaupun masih hidup, bagus banget pakaiannya. Serba lux. Ketika meninggal, dipakai itu pakaian. Enggak, kain kafan 3 lembar. 3 lembar tuh. Begitu. Jangan kau bangga dengan rumahmu yang bagus. Rumahnya gedung bagaikan istana. Bagus sekali. Jangan bangga dengan rumahmu yang bagus itu. Kenapa? Sebab rumah terakhir bagi kamu adalah kuburan. Kuburan kan? Rumah yang bagus dibawa enggak? Ditempatin di rumah itu. Udah meninggal ditaruh aja di ruang tamu. Enggak kan? Tidak, dibawa ke kuburan. Dikubur. Itu rumah terakhir. Allahu Akbar. Ngeri. Jangan bangga kamu manusia. Ya, jangan bangga kamu manusia yang punya titel. Titelnya berderet. Sedepak ya begini, sedepak. Profesor, doktor, insinyur, MA, SH, apa banyak sekali saya nggak bisa nyebut. Jangan bangga dengan titel kamu itu. Titel kamu terakhir adalah almarhum. Betul? Iya, almarhum tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita kembali pada pengajian, senanglah berdoa, senanglah berdoa. Sampai di sini dulu ya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin muqtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa afdari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW.